Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Tenang. Kok ngamuk? Jangan dikit-dikit sakit hati. Dih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Maunya berita bagus terus. Lu pikir dunia ini isinya Saipul Mulyono doang? Akhirnya PSI buka suara teman-teman, yaitu partainya anaknya Jokowi, yaitu si Kaisang ya teman-teman, yang menyatakan bahwasanya OSISI RP itu barisan sakit hati katanya teman-teman. Masih sempat-sempatnya ya teman-teman bilang bahwasanya OSISI RP itu adalah barisan sakit hati. Padahal OSISI RP itu bukan berasal dari Indonesia ya teman-teman, tapi dari jurnalis-jurnalis internasional yang riset dan mendalami bahwasanya Pak De Mulyono ini juga termasuk dalam tokoh terkorup nomor 2 di dunia teman-teman. Dan seharusnya kalau PSI tidak terima bahwasanya Pak De Mulyono juga termasuk dalam tokoh terkorup di dunia, seharusnya PSI ini menggugat ya teman-teman, bukan malah berkuar-kuar dan menuduh bahwasanya OSISI RP itu adalah bagian dari orang-orang yang sakit hati. Jangan sampai bilang bahwasanya OSISI RP itu adalah anak abah ya. Lagian apa yang dicari oleh PSI ya teman-teman? Padahal Pak De Mulyono ini kan sudah tidak berkuasa kok, masih terus menjilat ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, gara-gara pembelaan PSI terhadap Pak De Mulyono dan juga pernyataan PSI yang mengatakan bahwasanya OSISI RP itu adalah barisan sakit hati. Di sini netizen memberikan komentar menohok dan juga ledekan-ledekan lucu terhadap Pak De Mulyono dan juga terhadap PSI. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak videonya. Guys, partai anaknya Jokowi yaitu PSI akhirnya kasih pembelaan nih setelah bapaknya difitnah OSISI PR masuk tokoh terkorup di dunia. Bagi PSI, Jokowi itu padahal nggak pernah berusaha bikin kaya sendiri ataupun orang lain guys. Kalau emang benar, ya harus dibuktikan secara sah di mata hukum, bukan fitnah. Dari sini, PSI minta OSISI PR coba lihat tingkat kepercayaan rakyat ke Jokowi setinggi apa sampai di akhir jabatan. Soalnya kalau emang korup, ya kepercayaan publik pasti anjlok. Bagi Wakil Ketum PSI, Andi Budiman, ini tuh cuma pernyataan dari barisan sakit hati aja guys, karena tanpa dasar. Menurut kalian, PSI ini nyari apa ya guys? Kok Jokowi yang udah nggak berkuasa tetap dibela? Kata PSI, publikasi OCCRP soal Jokowi pemimpin korup sebagai suara barisan sakit hati. Kok ngamuk? Kalau merasa itu fitnah dan merasa dirugikan dan merasa di framing jahat, tinggal laporin aja. Silahkan laporin aja medianya, laporin aja orang-orang yang terlibat. Sesimpel itu kok. Jangan dikit-dikit sakit hati. Dih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Betul juga ya teman-teman, mungkin PSI malu ya teman-teman, karena junjungannya dinobatkan oleh OSISI RP adalah tokoh terkorup di dunia ya teman-teman, bahkan menduduki peringkat nomor 2. Mungkin PSI di sini merasa malu karena junjungannya tidak sesuai dengan apa yang digembor-gemborkan selama ini, yang disanjung-sanjung karena katanya pemimpin terbaik dunia teman-teman. Dan kemarin juga digadang-gadang agar menjadi ketua sekjen PBB, tapi nasib berkata lain, bukan menjadi ketua sekjen PBB ya teman-teman, tapi malah menjadi pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut ke video selanjutnya. Gara-gara beritain buruk soal Jokowi, OSISI RP langsung dibilang abal-abal, barisan sakit hati, tidak ilmiah. OSISI RP itu pernah mendapatkan penghargaan Global Shining Light Award, Investigative Reporters and Editors Award, European Press Prize, yang mana penghargaan itu jauh lebih kredibel daripada penghargaan yang dikasih sama Listio Sigit. Maunya berita bagus terus.
Pikir dunia ini isinya Septem Mulyono doang. Ya, akhirnya berita ini sudah mencuat Masuk ke luar daftar negeri. tokoh dunia paling Jokowi korup masuk daftar tokoh 2024 dunia versi paling korup OCCRP. 2024 versi OCCRP. Ini pasti pendukungnya pada nggak terima nih. Yang pertama itu pasti OCC ini anak abah. Yang kedua pasti barisan sakit hati. Banyak yang bilang kalau memang betul korupsi ya dibuktikan dong, ya ditangkep dong segala macem loh. Hey, landasan dasar korupsi di sini bukan hal seperti itu, bukan hal yang seperti itu. Korupsi yang dimaksud di sini adalah menggunakan kekuasaan atau kebijakan dia sebagai orang yang bisa membuat kebijakan untuk kepentingan kerabatnya, untuk kepentingan keluarganya, masuk kepentingan untuk anaknya. Karena korupsi ini menjadi upaya perebutan kekuasaan, membuat pemerintah itu sendiri menjadi autokratis. Tuh kenapa nama Jokowi itu bisa muncul di situ. Dan yang dibahas juga, pemerintah yang korup ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan memanipulasi pemilu untuk kepentingan keluarganya, kerabatnya, bahkan anaknya. Juga menjarah sumber daya alam yang ada di negeri ini. Ya gimana disebut nggak menjarah sumber daya alam? Nikel ke negara sana dibebaskan pajak, sedangkan masyarakat sendiri mengekspor atau mengimpor dikenakan pajak. Tarukan pasir yang dimana ada kerabat-kerabatnya di dalamnya yang berbisnis di bidang itu, membabat hutan dan ditanami sawit, yang dimana perusahaan-perusahaan sawit itu ada kaitannya dengan pembuat kebijakan tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo waktu itu. Itu sebabnya kenapa nama Joko Widodo bisa muncul sebagai tokoh terkorup. Tolong disimak dan dipahami sesuai realitas yang ada. Jangan sosok berdebat tentang argumentasi kalau di kepala kalian masih ada fanatisme. Jadi terima aja faktanya, terima aja. Ini sebenarnya OCCRP ngasih kerjaan nih buat para buzzer-buzzer ya untuk membantah semua tudingan-tudingan OCCRP yang mencantumkan Jokowi sebagai presiden terkorup sedunia. Bahkan masuk 5 besar ya, peringkat kedua. Nah, disinilah kerja keras para buzzer ya untuk menangkis semua tudingan-tudingan OCCRP ya. Jangan sampai kalian nganggur ya, memakan gaji buta ya. Kalian harus kerja ya. Dan jika kalian gak terima dengan tudingan OCCRP ya, bila perlu kalian datengin ke kantor OCCRP di Amsterdam, Belanda. Untuk para pendukungnya Pak Mulyono, gak usah marah-marah di komentar kalau nggak suka dengan video saya yang menyebutkan bahwa Pak Mulyono termasuk finalis nominasi pemimpin terkorup di dunia yang dirilis oleh OCCRP. Kalian bela aja tuh Pak Mulyono, gugat itu OCCRP. Jangan marah-marah di kolom komentar. Saya kan hanya menyampaikan informasi baik untuk KPK maupun untuk masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar. Dengan bantuin Pak Mulyono, gugat itu somasi OCCRP kalau emang berani. Ya kalau Pak Mulyono-nya diam aja, dugaan kuatnya ya betul apa yang disampaikan oleh OCCRP, termasuk pemimpin terkorup level 2 di dunia. Saat Jokowi diberitakan masuk dalam nominasi pemimpin muslim berpengaruh di dunia, para pendukungnya mengatakan, wow, luar biasa, keren Jokowi. Tapi giliran saat ini Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup di dunia, para pendukungnya mengatakan bahwa OCCRP lembaga abal-abal, lembaga bayaran, dan bla bla bla. Lanjutkan kedunguan. Salam logika. Nah, ini sulitnya dengan ternak Mulyono. Bagian ada survei yang bilang bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Mulyono mencapai 80%. Mereka telah mentah-mentah tuh. Mereka sorak-sorai, tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mensurvei. Gua jelasin bagaimana sistem kerja OCCRP biar kamu tidak salah paham. Yang pertama adalah penentuan para kandidat. OCCRP memilih para kandidat berdasarkan kontribusi mereka dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Yang kedua adalah penelitian dan investigasi. Tim investigasi OCCRP melakukan penelitian secara mendalam dan investigasi terhadap para kandidat. Jadi clear ya, tim OCCRP ini adalah tim yang kredibel
dan sudah terpandang di dunia internasional. Nah, oke teman-teman semua, itulah beberapa komentar daripada netizen terhadap Pak De Mulyono ya teman-teman, dan juga terhadap para buzzer-buzzernya Mulyono dan juga ternak-ternaknya Mulyono dan juga para pro Jongos. Saya kira komentar-komentar netizen tadi selain menghibur juga mendidik kita semua ya teman-teman, dan juga teruntuk para buzzernya Mulyono dan juga para ternak-ternaknya Mulyono. Kalau kalian itu tidak terima dengan pernyataan OCCRP yang mengatakan bahwasanya junjungan kalian itu termasuk salah satu tokoh terkorup di dunia, bahkan menempati nomor 2, kalau yang dinyatakan oleh OCCRP itu adalah hoax dan tidak benar, kalian itu tidak perlu berkuar-kuar di media sosial dan mengatakan bahwasanya OCCRP itu adalah barisan sakit hati, dan juga lebih parahnya lebih parahnya teman-teman malah bilang bahwasanya OCCRP itu adalah anak abah. Kalau memang pernyataan OCCRP itu adalah hoax dan tidak benar, kalian tinggal menggugat saja, dan kalian tinggal menggugat saja OCCRP, karena ini kan menyangkut nama baik mantan presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, dan menyangkut nama baik negeri kita yaitu Indonesia. Seharusnya kalian itu menuntut OCCRP jangan hanya berkuar-kuar di media sosial dan malah mengatakan bahwasanya OCCRP itu adalah barisan sakit hati. Secara akal sehat kan tidak masuk akal ya teman-teman kalau OCCRP ini dinyatakan barisan sakit hati oleh ternak-ternaknya Mulyono. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.